Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan solihah. Nah, baik Soli dan solihah. Untuk materi selanjutnya, kita belajar tematik ini, yaitu ada tema 1B, subtema 1. Nah, yaitu mengenai aturan di rumah untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, baik Soli dan solihah, tentunya Bu Linda ingin mengulang terlebih dahulu pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang aturan di rumah. Ya, yang pertama, kita harus selalu mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah. Yang kedua, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Yang ketiga, berbicara yang baik dan sopan. Nah, itu merupakan aturan di rumah. Nah, selanjutnya hari ini baik anak-anak, hari ini tentunya selanjutnya kita akan belajar tentang aturan di rumah dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, yang sebelumnya kan kita sudah belajar tentang aturan di rumah. Nah, ketika aturan di rumah, tentunya dalam menjaga kesehatan tubuh ini ada beberapa aturan ya. Nah, yang pertama ini tentunya kita harus makan makanan yang sehat ya. Nah, makan makanan yang sehat tentunya ya. 4 sehat, 5 sempurna ya. Jadi kita makanannya yang bergizi ya. Tentunya contohnya seperti makan ikan, sayur ya, buah-buahan ya yang sehat-sehat ya. Nah, tentunya jangan terlalu sering makan makanan yang tidak sehat. Nah, lalu selanjutnya itu yang kedua, poin yang kedua, aturan di rumah, yaitu tentunya kita harus istirahat malam yang cukup ya. Nah, agar apa? Agar tubuh kita selalu sehat ya. Nah, jangan tidurnya larut malam. Nah, kalau misalnya kitanya sering tidur larut malam, nanti ketika belajarnya nanti mengantuk. Jadi kita istirahatnya yang cukup ya, agar ketika belajar nanti tidak mengantuk. Nah, selanjutnya aturan yang ketiga yaitu tentunya harus olahraga yang teratur ya. Minimal 1 kali dalam seminggu ya kita melakukan olahraga pagi ya. Contohnya seperti lari, main basket, atau main bola voli ya. Olahraga yang kalian sukai ya. Tentunya agar tubuh kita menjadi sehat ya dengan olahraga itu. Nah, tentunya kita harus selalu melaksanakan aturan dan menjaga kesehatan serta kebersihan tubuh ya. Dengan itu, kita akan selalu memiliki kesehatan ya. Nah, karena kesehatan ini sangat penting Kak ya. Kalau kitanya sakit, maka kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Kalau misalnya kakak ketika sakit tentunya belajarnya juga kurang fokus ya. Tapi kalau kakaknya sehat, otomatis insya Allah maka belajarnya juga akan semangat. Tentunya akan mendapatkan ilmu pengetahuannya pun akan menjadi lebih maksimal ya belajarnya. Nah, selanjutnya di sini Bu Linda akan membacakan, perhatikan teks ya. Di sini Bu Linda akan membacakan sebuah teks, lalu kalian simak dengan baik, oke? Nah, Edo sedang bersedih karena sakit gigi. Edo suka makan permen. Akhirnya, Edo diantar ibu ke dokter gigi. Setelah diperiksa, ternyata gigi Edo berlubang karena jarang menggosok gigi setelah makan. Sekarang Edo rajin menggosok gigi karena takut giginya berlubang ya, karena takut giginya berlubang. Nah, menggosok gigi minimal dilakukan 2 kali sehari saat mandi pagi dan sebelum tidur. Nah, Bu Linda akan memberikan garis ya, Bu Linda akan memberikan lingkaran di sini. Nah, di sini ada menggosok gigi minimal dilakukan 2 kali sehari saat mandi pagi dan sebelum tidur. Nah, kalimat ini merupakan sebuah aturan ya.
aturan untuk menggosok gigi. Nah, tentunya kalau kitanya jarang sikat gigi nih, otomatis nanti giginya akan berlubang karena banyaknya sisa-sisa makanan di dalam gigi kita akan mengakibatkan menjadi sakit gigi ya. Nah, Bu Ina juga ingin menyimpulkan teks bacaan di atas. Nah, tadi ada kata-kata yang Bu Ina beri tanda merah ya. Nah, itu merupakan salah satu kosakata ya. Kata-kata yang penting. Nah, sekarang Bu Linda simpulannya ya, menyimpulkan. Nah, berarti sakit gigi disebabkan oleh gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini diakibatkan karena jarang gosok gigi ya. Nah, kalau misalnya kitanya rajin gosok gigi, gigi akan menjadi sehat ya, dan tentunya tidak akan berlubang ya. Nah, di sini kalau misalnya kita males-malesan nih, kalau males sikat gigi ya, ini kalau malas, maka kita akan merasakan sakit gigi ya kalau malas gosok giginya. Tapi kalau misalnya kita rajin menggosok gigi, otomatis tentunya kita akan memiliki gigi yang sehat ya. Jadi sekarang kalian diusahakan menggosok gigi minimal 2 kali sehari saat mandi pagi dan sebelum tidur ya. Agar apa? Agar gigi kalian sehat. Nah, tentunya setelah tadi kita harus selalu menjaga kesehatan gigi ya. Nah, tentunya kita harus juga menjaga kebersihan tubuh kita juga ya. Nah, salah satunya tadi yang sudah dijelaskan yaitu dengan selalu menggosok gigi ya. Nah, di sini ada juga nih dengan cara-caranya. Yang pertama, harus selalu mencuci tangan dengan sabun ya. Ketika misalnya kita hendak makan, nah kita juga diusahakan untuk membersihkan tangan kita terlebih dahulu ya. Agar apa? Agar kuman-kuman terhindar ya. Nah, lalu yang kedua, menggosok gigi ya. Setelah makan ya, atau sebelum tidur ya. Kita harus selalu rajin menggosok gigi. Yang ketiga, membersihkan telinga. Nah, tentunya telinga kita harus selalu dibersihkan ya. Agar apa? Agar pendengaran kita selalu terjaga. Nah, yang keempat, mandi ya. Kita harus selalu mandi ya. Jangan ini seminggu sekali kakak jarang mandi. Aduh, nanti pasti bau banget nanti ya. Minimal kita mandi sehari 2 kali ya. Pagi dan sore ya, itu minimal. Tentunya agar apa? Agar badan kita selalu bersih, fresh, dan sehat tentunya ya. Nah, tentunya setelah tadi kalian sudah belajar tentang aturan menjaga kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran tematik selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang bunyi alam dan bunyi buatan ya. Nah, kira-kira ada apa aja ya bunyi alam dan bunyi buatan? Baik. Nah, yang pertama ini Bulina akan jelaskan tentang bunyi alam. Nah, bunyi alam ini bunyi yang dihasilkan oleh alam ya. Nah, silakan kalian dibuka buku tematik 1B yaitu halaman 9. Nah, ya, Kak di situ bisa dilihat ada tentang bunyi alam ya. Nah, baik Kak, untuk materi selanjutnya, nah di sini ada contoh bunyi alam ya. Nah, contoh bunyi alam ini tentunya ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada bunyi suara hewan ya. Nah, lalu yang kedua ada bunyi hujan turun, tik tik tik. Nah, yang ketiga ada bunyi ombak, biur biur gitu ya suara ininya. Nah, yang keempat ada bunyi hembusan angin, shh. Nah, coba sekarang kalian kirimkan voice note
bunyi suara hewan ke grup ya. Nah, bunyi alam ini di sini juga ada beberapa ya. Contohnya di sini ada bunyi dari tumbuhan ya. Nah, silakan kalian buka buku teks tematik 1B halaman 9 ya. Nah, di situ ada bunyi sumber bunyi dari hewan dan sumber bunyi dari tumbuhan ya. Nah, bisa kalian lihat ya, di situ ada gambar hewan dan gambar tumbuhan. Nah, di situ juga ada sumber bunyi dari benda alam ya. Nah, air hujan dan embusan angin ini merupakan sumber bunyi dari benda alam. Nah, yang selanjutnya ini ada bunyi buatan. Nah, bunyi buatan ini yaitu bunyi yang dihasilkan oleh benda-benda buatan manusia ya. Nah, coba kalian bisa dibuka juga di teks tematik 1B halaman 8 ya. Nah, bunyi buatan di situ ada. Bu Linda bacakan, Agung bernyanyi sambil tepuk tangan. Nah, bagaimana bunyi tepuk tangan? Coba kalian lakukan ya. Nah, Bu Linda tepuk tangan. Nah, ini merupakan bunyi tepuk tangan ini merupakan bunyi buatan ya. Itu merupakan salah satu contoh bunyi buatan. Nah, lalu banyak lagi ya contoh bunyi buatan ini. Salah satunya ada bunyi alat musik, bunyi peluit ya. Ada lagi bunyi bel sepeda. Yang keempat ada bunyi motor ya. Nah, tentunya kalian sudah pernah mendengarkan ya bunyi alat musik ya, biasanya gendang-gendang gitu ya. Nah, yang kedua ada bunyi peluit yang pit 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 kayak gitu ya, contoh bunyinya kurang lebih. Nah, lalu ada lagi bunyi bel sepeda, ada yang kring 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 ya. Lalu ada lagi bunyi motor ya, brum brum atau mobil ada ya. Nah, di sini juga ada di gambar 8, di halaman 8, mohon maaf, ada di halaman 8. Coba kalian tirukan bunyi yang ada pada di gambar. Coba kalian kirimkan voice note, bunyi peluit Bapak Polisi. Lalu yang kedua, bunyi pintu yang diketuk ya. Tuk 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 gitu ya. Nah, lalu kalian praktikan tirukan contoh bunyi suling ditiup ya, misalnya gitu ya, boleh seperti angin gak apa-apa ya kalau misalnya tidak ada sulingnya. Nah, coba kalian praktikan. Nah, satu lagi ada coba tirukan bunyi bel listrik ya, bel listrik di situ. Nah, coba kalian contohkan ya, lalu kirimkan ke grup ya melalui voice note ya. Contoh menirukan bunyi buatan yang tadi sudah Bu Linda sebutkan ya, yang ada pada halaman 8. Nah, baik. Nah, selanjutnya di sini coba kalian amati dulu gambar-gambar berikut yang di bawah nih. Nah, yang pertama di sini ada bunyi pintu ya, bunyi pintu. Tek 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 gitu ya biasanya. Lalu ada lagi bunyi gitar ya di sini. Nah, lalu ada lagi bunyi peluit ya. Lalu ada lagi bunyi bel sepeda. Nah, coba sekarang kalian ambil sendok. Nah, lalu ketukkan ke lantai atau meja kalian. Nah, tentunya ketika sudah kalian ketukkan, itu akan menghasilkan bunyi ya. Nah, ketika menghasilkan bunyi ini, tentunya itu merupakan contoh dari jenis bunyi buatan. Nah, sekarang silakan kalian praktikkan terlebih dahulu ya. Nah, tentunya ketika kalian sudah mengambil sendok yang sudah dimainkan, diketukkan ke meja atau ke lantai, nah tentunya kalian sudah bisa mempraktikkan atau dapat
dapat menghasilkan contoh bunyi buatan yang baru ya tentunya ya. Tentunya kalian hebat sudah berani untuk mencoba. Oke, baik. Nah, jika kalian sudah selesai menyimaknya, nah sekarang kita latihan ya. Nah, silakan setelah ini kalian buka buku mahir tematik atau buku yang kecil ya, yang 1B, halaman 4, lalu kalian beri tanda checklist untuk jenis suara alam. Sedangkan tanda silang untuk jenis suara buatan. Nah, nanti jika sudah selesai, silakan kalian fotokan hasilnya ke ibu ya.